Baiklah Smart People, jadi pada video kali ini akan kita jelaskan tentang mekanisme masuk perguruan tinggi negeri dan ujian tulis berbasis komputer. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, tidak ada salahnya nih kalian like, share, and subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Gurupedia. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasannya. Mekanisme masuk perguruan tinggi negeri dan UTBK. Bagi lulusan SMA pasti menjadi idaman bisa masuk dan diterima di perguruan tinggi negeri favorit. Tapi sebelum masuk ke perguruan tinggi negeri favorit, kalian tidak ada salahnya nih cari berbagai informasi tentang syarat dan kriteria agar kalian bisa diterima di PTN favorit kalian. Nah, setidaknya ada 3 jalur masuk perguruan tinggi negeri yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah SNMPTN, yang kedua adalah SBMPTN, dan yang terakhir adalah seleksi mandiri PTN. Apa sih perbedaannya? Perbedaan dari ketiga jalur tersebut yaitu yang pertama SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jalur ini diperuntukkan bagi siswa-siswi lulusan terbaru. Jadi misalnya kalian lulusan tahun 2021, kalian berhak untuk mengikuti SNMPTN pada tahun tersebut. Nah, sedangkan lulusan tahun sebelumnya tidak diperbolehkan untuk mengikuti jalur ini. Jalur ini didasarkan pada nilai rapot selama semester 1 sampai semester 5. Adapun cakupan melalui jalur ini minimal 20% yang diterima. Kemudian jalur yang kedua yaitu SBMPTN. Jalur ini adalah jalur yang menitik beratkan seleksinya pada tes yang disebut dengan UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Jalur ini diperuntukkan bagi 3 lulusan terakhir SMA, SMK, dan jalur paket C. Jadi kompetisi di jalur ini pun akan lebih ketat dari jalur SNMPTN. Untuk itu, cakupan persentase yang diterima melalui jalur ini pun juga lebih besar, yaitu minimal 40%. Kemudian, jalur yang ketiga yaitu ujian mandiri. Ujian mandiri merupakan jalur masuk perguruan tinggi yang menjadi kewenangan setiap perguruan tinggi negeri. Berbeda perguruan tinggi akan berbeda pula nama jalur ujian mandirinya. Misalnya di UNS, nama masuknya jalurnya adalah PMB. Kemudian UGM itu nama jalurnya UTUL ya. Tergantung PTN masing-masing. Berbeda PTN, berbeda pula syarat-syarat dan ketentuan mengikuti jalur ujian mandiri ini. Kemudian selanjutnya UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Kalau kalian masuk melalui jalur SBMPTN, UTBK adalah hal yang perlu kalian lakukan ya. Kalian lalui. Nah, di jalur ini diperuntukkan bagi lulusan 3 tahun terakhir SMA, MA, SMK, dan paket C. Adapun materinya meliputi TPS, tes potensi skolastik, dan TPA, tes potensi akademik. Pertama, tes potensi skolastik merupakan tes untuk mengukur kemampuan kognitif meliputi kemampuan penalaran, pemahaman umum, dan hal yang penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya di perguruan tinggi. Adapun cakupan dalam TPS ini yaitu yang pertama, penalaran umum. Kalian akan dihadapkan dengan 2 bacaan yang diikuti 14 soal bahasa Indonesia dan 6 soal penalaran kuantitatif matematika dasar ya.
yang bisa kalian kerjakan maksimal 35 menit. Kemudian yang kedua adalah pemahaman bacaan dan menulis TPBM. Kalian akan dihadapkan dengan 3 bacaan yang di bahasa Indonesia ya, yang akan diikuti 20 soal. Bisa kalian kerjakan selama 25 menit. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan umum. Kalian akan dihadapkan dengan 3 bacaan bahasa Indonesia dengan 12 soal dan 2 bacaan bahasa Inggris dengan 8 soal. Bisa kalian kerjakan maksimal 25 menit. Dan yang keempat adalah pengetahuan kuantitatif. Di subbab ini kalian akan dihadapkan dengan 20 soal pengetahuan kuantitatif matematika dasar dan bisa kalian kerjakan selama 35 menit. Sudah jelas ya untuk pembagiannya? Kita lanjutkan. Tes potensi skolastik. Nah, adapun materi-materi, hal-hal yang perlu kalian persiapkan sebelum menghadapi TPS ini sebagai berikut. Yang pertama, tes penalaran umum. Ini mencakup tentang materi tentang memahami informasi teks, kemudian analisis data, kurva, grafik, tabel ataupun diagram. Kemudian ada juga paragraf argumentatif dan penalaran matematika dasar ya. Kemudian yang kedua yaitu tes pemahaman bacaan dan menulis. Di subbab ini kalian akan dihadapkan dengan soal-soal bahasa Indonesia yang cakupannya meliputi ejaan, tanda baca, afiksasi, unsur serapan ataupun simpulan juga akan kalian temui. Yang ketiga adalah tes pengetahuan dan pemahaman umum. Di dalam subbab ini kalian akan dihadapkan dengan teks-teks dan kalian diminta untuk menyunting atau memperbaiki, kemudian menentukan kalimat efektif, kemudian pemahaman, simpulan, topik, gagasan pokok, dan makna kata. Baik itu mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian yang keempat adalah tes pengetahuan kuantitatif. Di sini nanti materi yang akan kalian temukan adalah tentang logika dasar matematika, analisis kecukupan data, perbandingan dua nilai, dan materi lain yang kalian dapatkan di jenjang SMA. Tes potensi akademik. Dalam tes potensi akademik ini akan dibagi menjadi 2 rumpun, yaitu rumpun IPA dan rumpun IPS. Untuk rumpun IPA sendiri yaitu Sentek ya, cakupan mapelnya yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kalian perlu menguasai setidaknya 4 materi dalam mapel ini. Kemudian kalau rumpun IPS ataupun sosum ada 5 mata pelajaran yang perlu kalian kuasai, yaitu matematika, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, dan yang terakhir jalur campuran ya. Ini adalah gabungan antara mapel Sentek dan mapel Soshum. Nah, berikut adalah contoh soal penalaran umum. Kalian akan dihadapkan dengan 14 soal bahasa Indonesia dan 6 soal matematika dasar. Cakupan materinya misalnya seperti ini, tentang mencari pernyataan yang tepat ataupun tidak tepat, mencari kalimat yang tidak efektif, simpulan, silogisme, dan tujuan dari teks itu dibuat. Kemudian untuk penalaran kuantitatif, dalam penalaran umum ya ini kalian akan diminta untuk mencari pernyataan yang paling tepat, kemudian nilai A ya atau nilai X seperti itu. Kemudian tes pemahaman bacaan dan menulis. Kalian akan dihadapkan dengan 20 soal bahasa Indonesia tentang ejaan dan tanda baca. Nah, ini adalah contohnya. Kalian diminta untuk mencari kata depan yang tepat untuk melengkapi suatu teks ya. Kemudian kata berimbuhan atau afiksasi juga akan sering kalian temukan dalam subbab ini. Kemudian yang ketiga yaitu tes pengetahuan dan pemahaman umum. Di sini nanti kalian akan dihadapkan dengan 12 soal bahasa Indonesia dan 8 soal bahasa Inggris. Cakupan materinya tentang simpulan, kemudian mencari gagasan pokok, menyunting, kemudian makna kata, mencari kalimat efektif,
baik itu di mapel bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ini adalah contoh teksnya, biasanya teksnya panjang-panjang seperti ini untuk bahasa Inggris, dan kalian diminta untuk mencari topiknya apa ataupun ide pokoknya apa. Dan terakhir adalah tes pengetahuan kuantitatif. Kalian akan dihadapkan dengan 20 soal matematika dasar ya. Nah, cakupan materinya dalam subbab ini adalah materi-materi yang kalian peroleh selama menempuh pendidikan di jenjang SMA. Nah, mungkin hanya itu Smart People yang bisa kami sampaikan. Gimana? Sedikit mencerahkan ya. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kalian dan kalian juga bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk mengikuti seleksi di perguruan tinggi negeri. Selamat belajar dan sukses selalu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video berikutnya.